tapi nggak bisa lengkap banget gitu ya. Nanti nurutin teman-teman aja deh. Saya pokoknya jelasin ya. Memang cara ngomongnya Mbak Tarmi, saya Mbak Tarmi Ningsi, bisa dipanggil Mbak Tarmi, bisa dipanggil Mbak Ami. Silahkan ya. Nah, tapi ini nanti kayak apa ya dia? Gak tahu bisa selesai atau enggak, tapi diusahakanlah 15 nomor kalau bisa kita bahas semua meskipun nggak yang detail-detail banget. Di sini ada yang sudah jawab ya Dek ya, Dek Karis nomor 1. Protein membran memiliki fungsi yang bermacam-macam, salah satunya untuk transport zat melalui membran sel ya. Berikut ini merupakan 3 zat yang diangkut dengan bantuan protein transport melewati membran sel kecuali. Oke, ada yang jawab C, ada ya. Steroid ya itu sebenarnya bukan sterol, ini cuman typo aja kali yang ya. Ada yang sudah jawab C, ada lagi jawaban yang lain. Apa sih Mbak membran sel? Itu loh dek yang dia tersusun atas 2 lapis apa fosfolipid ya, masih inget kan? Fosfat lipid, terus ada lagi fosfat lipid. Jadi ini disebut sebagai fosfolipid bilayer. Materi kelas berapa Mbak? Materi kelas 11 kalau teman-teman masih ingat ya. Aduh, jangankan kelas 11 Mbak, kelas 12 aja lupa semua gitu ya. Oke, yang pasti ada ya kalau untuk belajar biologi gimana Mbak caranya banyak baca ya, karena biologi itu sebenarnya kalau untuk setingkat seleksi mandiri itu lebih pada pengetahuan umum ya. Jadi kalau teman-teman pernah membaca, kalau pernah membaca pasti tahu. Tapi kalau memang nggak pernah baca, otomatis juga apa sih kayak nggak pernah denger gitu. Karena itu repotnya di situ. Jadi minimal pernah baca. Jadi yang dimaksud sebagai membran sel yang di sini ya dia. Yang ditanyakan adalah dengan bantuan protein transport. Jadi protein transport itu yang mana sih Mbak? Yang ini loh Dek. Nah, di sini ada yang namanya protein integral ya, bukan integralnya matematika. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab C lagi ya. Oke deh, langsung aja. Memang yang C ya deh ya. Kenapa? Karena kalau yang C itu steroid itu jenis lemak jadi lemak itu dia harus menggunakan protein atau bukan protein, maksud saya transport aktif ya. Kalau yang glukosa, asam amino, kemudian DNA, RNA ini bisa secara langsung bisa berdifusi. Tapi kalau molekulnya terlalu besar, dia harus minta pertolongan dari protein integral. Jadi nanti di sini dia kayak buka gitu ya, ada pintunya gitu. Oh, ini glukosa mau lewat ya? Oke, silakan. Nanti glukosanya lewat sini. Asam amino itu kan molekul kecil ya. Artinya dia memang nggak butuh apa deh, energi gitu. Berbeda dengan lemak. Jadi lemak ini dia komponen yang sulit menembus air ya, atau menembus membran gitu ya. Sulit juga kalau mau ngelewatin air gitu. Maka dia harus menggunakan transport aktif, minta bantuan ATP gitu. Jadi ada peran ATP itu yang jadi kata kunci di sini. Dia harus menggunakan ATP atau energi gitu ya. Jadi harus dengan transport aktif. Sementara kalau dibantu oleh protein transport itu dia biasanya yang transport pasif. Saya yakin masih ingat ya, ada pasif aktif ya. Difusi osmosis itu pasif. Nah, jadi kalau yang glukosa asam amino biasanya menggunakan difusi terfasilitasi. Pakai bantuan protein integralnya, maksudnya difusi terfasilitasi. Tapi nggak butuh energi. Kata kuncinya di situ. Jadi aktif sama pasif itu kata kuncinya butuh energi atau tidak gitu ya. Jadi kalau yang terfasilitasi, difusi itu tetap pasif ya. Pasif itu kan difusi, osmosis gitu kan, masih ingat ya. Materi kelas 11 ya, nanti dicek lagi bukunya tentang transport membran. Tapi kalau yang lemak memang ya dia, yang DNA RNA Mbak, DNA RNA dia bisa berdifusi langsung ya dia. Jadi cuma lewat lubang di antara apa namanya membran itu dia sudah bisa. Nggak perlu difasilitasi pun oke-oke saja gitu ya. Kalau yang DNA RNA difusi udah bisa. Karena mereka molekul apa ya dia, bisa dibilang kayak cuman molekul milik sel itu sendiri. Jadi nggak perlu bantuan energi ataupun bantuan dari protein integral kayak gitu. Oke, berarti benar ya yang jawab C. Dia adalah kelompok steroid, itu mirip kolesterol, gliserol gitu ya. Cuman kalau steroid itu yang diproduksi oleh sel kita sendiri. Kalau gliserol kan biasanya pecahan dari lemak gitu ya. Kolesterol itu juga lipopolisakarida yang
jenuh bahkan. Tak jenuh ya. Aduh, jenuh tak jenuh itu malah jatuhnya nanti kayak kimia ya, saya nggak berani bahas yang itu. Tapi yang pasti steroid karena dia adalah jenis dari lipopolisakarida atau lemak. Nah, jadi dia harus butuh energi. Begitu ya. Jadi ada kata kecuali ya Dek ya di sini. Sebenarnya yang paling utama ya glukosa asam amino sih. DNA RNA itu dia hanya pas proses sintesis protein aja. Pas mau bikin protein DNA keluar gitu. Sorry, RNA keluar menuju ke ribosom gitu. Oke, berarti rata-rata teman-teman sudah ada gambaran ya untuk nomor 1. Silakan nanti dicek lagi untuk difusi osmosis karena di situ pembahasannya banyak ya deh ya, panjang lebar dibahas nanti sampai maghrib kita juga nggak selesai kan gitu. Maka harus banyak membaca ya teman-teman, itu pesan dari saya. Oke, yang nomor 2. Oke, nomor 2 ini struktur otak yang cukup jelas ya deh ya, nunjuknya jelas nggak? Coba ada yang bisa jawab gak deh? Peningkatan laju pernafasan dikendalikan oleh bagian otak yang ditandai dengan nomor berapa? Kita ke nomor 1 dulu coba ya. Jawabannya apa ya? Ada yang sudah menjawab belum tadi? Untuk nomor 2. Kita ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu nunjuk apa ya deh ya? Cerebrum atau otak besar. Yang mau kedokteran ya deh ya. Yang mau psikologi apa hubungannya Mbak? Ini nyambung banget deh. Kalau teman-teman ambil psikologi, itu ternyata juga ada pembahasan tentang otak pada manusia. Oh, kalau skizofrenia yang bermasalah di mananya ya, ya gitu. Oke, ada yang jawab E. Itu mana? E5. Hipotalamus. Coba ya, kita cek ke nomor 3. Benar sih. Meskipun ini nanti jatuhnya jadi rancu ya, karena hipotalamus bisa sebenarnya, medula oblongata juga bisa. Bedanya di mana? Bedanya nanti kita. Ya, jadi nomor 3 itu apa ya? Pons paroli, karena yang ditunjuk di sini ya, pons paroli. Nah, atau malah medula oblongata ya. Medula oblongata harusnya di bawahnya ya, Bu. Berarti yang di nomor 3. Ini dia adalah jembatan yang ini ada menghubungkan antara otak kanan sama otak kiri. Itu ada jembatan pons paroli. Apa ini ya kalau dibilang otak tengah? Enggak juga sih, otak tengah itu lebih yang di sini ya, otak tengah. Kalau yang pons paroli ini bisa dibilang dia pembatas gitu antara otak kanan dengan otak kiri. Kemudian yang nomor 4 ini lebih ke sumsum tulang belakang ya dek. Kalau di atasnya ini, di bawahnya pons paroli, di atasnya sumsum tulang belakang STB. Kalau saya singkat STB nanti bingung ya, sumsum tulang belakang. Nah, ini dia untuk gerak refleks ya. Jadi kalau kalian nginjek duri kakinya otomatis ngangkat. Ini berarti perannya dari sumsum tulang belakang, pusat gerak refleks. Kena knalpot langsung ya, lihat apa langsung teriak, ini refleks ya. Terus kalau yang nomor nggak ada nomornya ya, tapi di antara 3 sama 4 ini ada yang namanya sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan. Sering denger ya? Mungkin kalau di Indonesia kan lebih ke batang otak gitu ya, batang otak itu di tengkuk gitu. Medula oblongata. Ini sebenarnya juga mengatur deh yang namanya laju pernafasan denyut jantung. Tapi pas kita ada rangsangan, misalkan kalau pas lihat kecelakaan langsung deg-deg saya dia terus ngos-ngosan atau naik roller coaster. Nah, jadi memang kalau yang medula oblongata ini karena saat-saat tertentu ya, atau lihat yang serem-serem, nggak usah jauh-jauh, pas lihat cowok-cewek yang ditaksir itu kan langsung deg-deg jantung, aduh ya ampun langsung kesir-kesiran kayak gitu. Itu ada peran dari adrenalin ya dia. Jadi medula oblongata ini lebih pada saat ada rangsangan, terutama dari kelenjar adrenal yang memproduksi hormon adrenalin. Itu nanti dia baru kayak langsung peranannya gitu ya, ngos-ngosan, deg-degan, kemudian keringat dingin keluar semua. Itu dia ada peranan dari adrenalin, larinya ke otak, nyuruh ini anak lagi kena rangsangan ini, silakan bla bla bla. Terus kemudian yang nomor 5, ini ada yang namanya sebenarnya hipotalamus lebih di bagian dalam ya dia, tapi dia masuk sih di situ. Talamus, hipotalamus di situ. Terus bentuknya nggak begitu jelas ya deh. Kalau kalian jelas ya bentuknya. Kalau yang nomor 2 ini otak kecil ini saya belum.
ya agak rancunya. Kenapa dia nunjuknya di atas? Kalau yang hipotalamus sebenarnya di sini. Nggak apa-apa, cerebellum itu otak kecil yang mengatur keseimbangan ya dek ya. Terus kalau yang di sini mungkin kurang pas aja, tapi hipotalamus itu lebih yang di bawah. Kalau yang bagian atas soalnya nanti talamus. Nah, dia yang mengatur pernafasan iya, tapi yang normal ya deh. Artinya yang ketika nggak ada rangsangan tertentu. Jadi waktu kita nafas, kenapa sih waktu diri ya kita tetap nafas aja gitu kan? Itu karena peran dari si hipotalamus itu. Kalau saya sebenarnya lebih condong ke sumsum lanjutan ya dek ya. Biasanya kalau peningkatan laju pernafasan, nah peningkatan laju pernafasan ini lebih pada sumsum tulang belakang. Terus yang mana mbak? Ya, jadi kalau biasa kan pas kita nafas itu kan hipotalamus. Tapi ini kan ada kata peningkatan ini dek. Yang jadi apa perlu digarisbawahi ada kenapa kok meningkat laju pernafasannya, mungkin ada rangsangan tertentu gitu, atau mungkin nomor 3 itu niatnya nunjuk sumsum lanjutan ya deh ya. Saya lebih condong ke nomor 3 sih sebenarnya, cuman dia kurang turun sedikit aja gitu, turun ke bawah gitu. Jadi sebenarnya di sininya sumsum lanjutan medula oblongata, terus apa nama lainnya batang otak gitu ya. Jadi dia yang mengatur denyut jantung, meningkatkan ya, lebih pada meningkatkan. Maka ada kata peningkatan itu, meningkatkan denyut jantung, terus ritme nafas, sekresi kelenjar keringat gitu ya, itu biasanya ada di sini ritme nafas. Terus penyempitan, pelebaran pembuluh darah itu kan kaitannya juga kalau pembuluh darahnya melebar, keringatnya pada keluar gitu ya. Jadi lebih pada mengatur pelebaran pembuluh darah. Jadi kalau saya bisa dibilang kayak nggak ada yang pas gitu ya. Tapi kalau misalkan mana mbak yang paling mendekati, jadi memang beberapa soal di biologi seperti itu ya. Ada kadang soal tuh jawabannya double. Ini bisa, ini juga bisa. Ada juga soal itu yang jawabannya nggak pas semua, tapi itu yang paling mendekati itu model biologi memang seperti itu. Maka biologi ini bisa membantu sebenarnya, di sisi lain dia adalah teori bisa dipelajari, tapi di sisi lain dia juga bisa menipu. Ya. Sama seperti mungkin bahasa Indonesia kali ya, kalau saya umpamakan bahasa Indonesia itu dia juga mungkin kan kadang ada beberapa yang rancu gitu. Nah, jadi yang mana mbak? Kalau saya lebih ke nomor 3 aja, karena nomor 3 itu lebih mendekati sumsum lanjutannya. Meskipun sebenarnya dia tuh jembatan Karol sih atau Pons Karolin, tapi yang paling mendekati ya. Kalau yang lebih tepat yang mana mbak? Yang lebih tepat yang ini ya deh, yang sumsum lanjutan di sini. Nah di bagian ini sebenarnya ya, jadi lebih ke situ sih kalau misalkan saya suruh menitik beratkan ke yang mana mbak, yang ini aslinya di sini lanjutan itu. Tapi yang nggak apa-apa, oke. Memang sudah biasa sih kalau orang biologi ketemu soal seperti itu kayaknya nggak kaget gitu ya. Kalau anak-anak mungkin aduh gimana ya kayak gitu ya, biasa sih. Jadi besok kalau misalkan ketemu soal model seperti ini dipaksa untuk berpikir keras ya, mana ya, kalau dulu kan ada ya jawaban itu kalau salah di minus gitu lah. Kalau saya ketemu soal seperti ini nggak ada jawab kalau dulu, sekarang kan enggak, jadi dijawab aja yang kira-kira paling mendekati menurut kalian. Kalau saya dulu nggak yakin sih ini 50-50 antara 3 sama 5, udah nggak usah dijawab karena minus. Kalau dulu ya zaman saya, sekarang udah nggak ada, jadi silakan kalian bisa pokoknya yang penting diawali dengan doa. Pas mau jawab doa dulu, setiap nomor doa dulu gitu, karena itu senjata utama ya deh, doa itu. Jadi silakan nanti dicek lagi untuk mungkin kalau misalkan belajar sistem saraf, sebenarnya saraf, indera, hormon itu nyambung ya deh ya. Tapi memang kebetulan ini ketemu yang otak aja. Sebenarnya saraf, indera sama hormon. Ini dia biasanya ditanya dalam satu soal, satu kesatuan gitu. Ketika seseorang ini bla bla bla, biasanya lebih ke kasus. Ada kalau UM UGM biasanya gitu. Kayak waktu itu pernah keluar itu seseorang yang menderita stroke gitu ya, di bagian kakinya. Dia merasakan adanya sentuhan, ketika disentuh terasa, tapi tidak bisa menggerakkan. Berarti yang rusak bagian mananya, bisa kayak gitu. Jadi lebih pada kasusnya, lebih pada menganalisis. Memang sulit ya, tapi yang penting kalian bisa tahu dasar ilmunya. Nanti kalau dibelok-belokin bisa. Berarti kenapa mbak kalau bisa ngerasa tapi nggak bisa gerak? Itu berarti saraf motoriknya yang rusak. Ingat ya deh ya, saraf itu ada motorik sama sensorik kan ya. Nah nanti dicek lagi materi kelas 11. Sensorik
itu yang menerima rangsang. Disentuh kerasa, tapi dia nggak bisa kalau mau gerakin. Oh berarti motoriknya yang rusak. Motor itu kan penggerak. Nah, saraf motoriknya rusak, jadi dia nggak bisa gerak. Gitu. Ya kan? Kalau kita menanggapi rangsang gitu ya, di apa kena knalpot gitu ya, kena knalpot panas gitu kan. Ini diterima oleh sensorik, dibawa ke otak. Bukan, sorry. Kalau gerak refleks ke sumsum tulang belakang, kita nggak perlu mikir ya. Langsung refleks motoriknya narik kan gitu. Tapi kalau yang gerak sadar, misalkan kalian lapar, aku lapar mbak pengen beli makan, ya udah jalan. Ini berarti otak. Kita bersyukur. Ini memang sudah dirancang sedemikian rupa ya tubuh kita. Bayangin kalau kita kena knalpot, pusatnya ada di otak, kita mikir dulu, aduh ini kena knalpot, lah ini keburu melepuh tangannya kan gitu. Tapi enggak, pusatnya enggak di otak, tapi di sumsum tulang belakang. Kita nggak perlu mikir, langsung refleks aja gitu. Nah, itu sudah luar biasa ya, tubuh kita itu cerdas, pinter gitu. Oke, sementara itu dulu. Memang agak rumit ya, saraf indera hormon saya akui itu materi yang cukup banyak, rumit juga, sulit iya, gitu ya. Yang nomor 3 ya, boleh silakan kalau mau mencoba. Pankreas itu salah satu organ tubuh yang memiliki kelenjar endokrin, eksokrin sekaligus. Jadi endokrin, eksokrin itu kalau misalkan kalian nggak pernah dengar, saya coba bahas singkat di sini. Pankreas ini disebut sebagai Pulau Langerhans ya. Hati-hati, memang biasanya kalau di Mandiri itu lebih pada apa dia? Istilah yang dulu SMA nggak ada, nggak pernah denger mbak, misalnya kayak gitu. Itu yang menjadi kelemahan di Mandiri kayak gitu deh. Kadang apa sih istilahnya itu udah setingkat anak kuliahan gitu loh, itu yang bikin jadi aduh aku nggak pernah denger gitu, jadi repotnya di situ. Jadi Pulau Langerhans itu julukan lain dari pankreas. Dia sebagai eksokrin, kelenjar eksokrin, artinya dia memiliki saluran ya, memiliki saluran berapa mbak enzim. Jadi pankreas itu bisa menghasilkan enzim, bisa juga menghasilkan hormon. Lah kalau yang hormon dia nggak punya saluran, maka dikatakanlah sebagai kelenjar endokrin atau sering disebut sebagai kelenjar buntu. Tidak memiliki saluran. Kalau eksokrin ini saya kasih contoh di sini enzim ya. Enzim yang dihasilkan pankreas ini langsung disalurkan ke usus 12 jari atau duodenum. Nah, kalau masih ingat teman-teman. Jadi usus 12 jari atau usus duodenum itu saluran langsung enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Siapa aja enzim yang dihasilkan pankreas, Mbak? Mungkin kalau anak SMP malah hafal ya deh. Saya ingatnya tali misalnya. Tali. Apa itu? Tripsin, amilase, lipase. Kalau anak SMA tak tanya kadang malah aduh lupa gitu ya. Tapi kalau anak SMP pas mau ujian kemarin diulang-ulang terus, akhirnya mereka malah jadi ya lebih lah gitu. Kalau anak SMA kan kalian terlalu terlarut-larut dengan PU, PEP, PBU, literasi bahasa Inggris yang ini dan seterusnya, sampai biologi, fisika, kimianya terlupakan gitu kan ya. Tapi kalau anak SMP yang mau ujian, kalau di Jogja ada ASPD ya, kalau di luar Jogja nggak ada. ASPD itu mereka digojek gitu. Jadi kalau kalian tak tandingin sama anak SMP, bisa jadi malah pinter anak SMP. Kenapa? Kalian terlalu terlena dengan PU, PM, literasi apa dan seterusnya itu. Ya, jadi silakan nanti dibaca ya tugasnya. Nah kalau yang endokrin dia menghasilkan hormon ya deh ya, hormon. Banyak sih sebenarnya, tapi yang terkenal ada insulin sama glukagon ya, hormon insulin dan glukagon. Di mana hormon ini kerjanya berlawanan. Jadi kalau insulin mengubah glukosa jadi glikogen, kalau glukagon mengubah glikogen jadi glukosa, gitu ya. Masih ingat itu? Bedanya apa Mbak? Glukosa, glikogen. Kalau glukosa itu gula darah deh. Kalau glikogen itu gula otot. Jadi kalau pas kita kenyang gitu. Jadi di sini ada dua istilah glukosa dalam tubuh kita maksudnya ya. Jadi glikogen. Ini ada peranan insulin di sini. Jadi kenapa kalau orang gula darahnya tinggi, glukosa itu gula darah ya. Kalau gula darahnya tinggi, disuntik insulin supaya gula darah yang ini larut dalam darah, gula yang larut dalam darah diubah menjadi gula otot. Disimpan. Nanti pas kalau kita lapar, katakanlah kita puasa gitu ya dulu ya. Jadi lapar itu kan sebenarnya karena gula darah kita rendah.
Kalau nggak segera dikasih makan, maka tugasnya glukagon mengubah gula yang di otot supaya jadi gula darah gitu. Ya, jadi ini lawanan atau berkebalikan antara insulin dengan glukagon. Antagonis, bukan jahat ya, kalau di biologi antagonis itu berlawanan. Jadi glukosa jadi glikogen, gula darah jadi gula otot, itu tugasnya insulin. Kerjanya waktu kita kenyang. Jadi kita kenyang tuh gula darahnya tinggi deh. Tugasnya insulin mengubah jadi glikogen. Kalau nggak bisa atau insulinnya nggak diproduksi, gula darahnya jadi tinggi. Kena diabetes mellitus atau kencing manis gitu kan ya. Terus kemudian kalau pas kita lapar, itu tugasnya glukagon. Glikogennya dipecah menjadi gula darah kayak gitu. Itu tubuh kita luar biasa cerdas gitu ya. Nah, jadi yang nomor 3 yang mana Mbak? Amilasa amilo menjadi maltosa yang salah endokrinnya. Harusnya eksokrin gitu ya. Tripsin endokrin salah. Insulin endokrin betul, menurunkan kadar gula darah betul. Karena mengubah gula darah menjadi gula otot gitu kan. Eksokrin kok glukagon salah ya. Eksokrin lipase benar tapi bukan untuk mengubah protein jadi peptide. Jadi kalau ngerjakan soal biologi itu main eliminasi, coret-coret, oh ini salahnya di sini, ini salahnya di sini, ini saya tahan nggak tahu, ini salah ya, ini benar, salah juga, ini salah tuh, salah, coret-coret gitu. Yang A salah, yang B salah, yang C salah, yang D salah, yang E juga salah Mbak, berarti kamu yang bermasalah ya deh. Enggak. Nah, jadi main eliminasi itu salah satu cara mengerjakan soal biologi. Kalau saya ya bisa dicoret, oh ini salah deh kayaknya, ini salah deh, ini tahan dulu aku nggak ngerti ya. Tinggal ini sama ini nanti cap cip cup gitu ya. Jadi ngawur Mbaknya, iya ya deh. Itu ilmu kirologi nanti jadi. Nah ya kirologi nggak, itu ilmu pengawuran itu. Oke ya, itu yang tentang hormon-hormon. Silakan. Hormon juga banyak deh. Dari hipotalamus, kemudian ada mungkin pertemuan kemarin-kemarin sudah ya dibahas sama Mbak siapa, Mbak Rani atau Mbak siapa tuh untuk biologi. Jadi dikumpulin ya dari pertemuan yang lalu-lalu dengan pertemuan yang sekarang. Kita ke nomor 4. Ini antara soal dengan gambar tidak sinkron udah ya. Saya juga waktu baca pertama teknik kultur jaringan nggak lihat gambar gitu kan. Pertama gambarnya nggak tak cek dulu nih. Nah, jadi ini nggak tak begitu perhatikan gitu ya. Oh kalau kultur jaringan tumbuhan itu berarti keberhasilannya tinggi gitu kan. Tapi setelah lihat gambar loh kok ada TI plasmid, kemudian ada agrobakterium gitu ya. Ini berarti bukan kultur jaringan. Apa Mbak? Ini adalah transgenik ya deh ya. Beda ya. Kalau kultur jaringan tumbuhan itu mengkultur satu sel atau satu jaringan untuk tumbuh, untuk jadi satu individu. Jadi bayangin deh, satu sel, satu jaringan tumbuhan itu bisa jadi tumbuhan bim utuh. Itu kalau tumbuhan. Itu yang disebut sebagai totipotensi, kemampuan sel atau jaringan tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang utuh. Hewan manusia bisa nggak Mbak? Nggak bisa. Hewan manusia nggak bisa, yang bisa memang tumbuhan. Nah kalau di sini dia ada TI plasmid, ini berarti bukan kultur ini. Ini masuk kelompok sebenarnya transgenik jadi ya. Transgenik. Jadi mentransfer gen, bukan transgender ya. Transgenik, mentransfer gen tertentu ke individu lain gitu ya untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Jadi kalau di sini kasusnya kita mau bikin biasanya ya Dek, kalau yang minta tolong sama agrobakterium itu untuk buat tanaman yang tahan hama. Jadi aku pengen bikin kentang tapi dia tahan hama. Tanaman tahan hama ini cuma satu contoh aja. Yang udah dikembangkan itu tomat sih Dek. Kentang juga ada, tapi yang terkenal tuh tomat ya. Tomat flavor saver gitu. Namanya susah ya. Tomat ini dia sengaja disisipi bakteri Agrobacterium tumefaciens bisa, bakulovirus juga bisa, tapi yang sering dipakai Agrobacterium tumefaciens. Nah, ini dia ketika ada hama yang nempel ke tumbuhan tomat tersebut akan langsung diserang oleh si agrobakteriumnya. Jadi dengan cara memasukkan bakteri ini ke salah satu tanaman, maka tanamannya bisa menjadi tahan hama, kebal sama hama. Itu tujuan dari tanaman. Meskipun banyak deh, yang terkenal juga padi golden rice ya. Padi warnanya keemasan, oranye gitu, karena dia disisipi gen dari wortel, dari apa yang mengandung apa ya aku lupa. Oh, vitamin A sama beta karoten.
pernah dikembangkan deh, cuman kelemahannya dia adalah ternyata tidak semua orang bisa menerima ya. Ada beberapa yang menunjukkan respon alergi. Jadi itu sempat diproduksi dalam jumlah besar, tapi kayaknya mulai berkurang setelah nggak lolos dari uji apa kelayaan gitu ya. Jadi pernah diuji di Indonesia, pernah setahu saya di tahun 2010 kalau nggak salah, apa 2009. Itu ada padi golden rice, warnanya keemasan. Sekali kalian makan nasi, nggak cuma dapat glukosa, tapi dapat vitamin A, dapat beta karoten juga. Gitu. Tapi setelah diuji dengan beberapa hewan ya, biasanya kalau kita pakainya tikus gitu, ternyata ada beberapa tikus yang menunjukkan respon negatif. Nah, akhirnya nggak diimport lagi. Waktu itu yang mengembangkan tuh kalau nggak salah Brazil ya. Jadi ya pengen menghasilkan suatu produk tertentu. Kalian suatu saat bisa deh, mungkin ada yang tertarik masuk agrobisnis misalnya, agrokultur gitu kan. Itu nanti kalian pengen bikin apa bisa deh, asalkan sudah tahu gennya. Mbak, aku pengen bikin apa Mbak? Semua tanaman berbau durian ya. Wow, bisa, tinggal diambil aja gen pengkode bau durian gitu ya, disisipkan ke semangka, sisipkan ke pepaya. Nah, nanti semangka pepaya bau durian gitu. Itu luar biasa. Nggak ada ya di bioteknologi sekarang, nggak ada yang nggak bisa. Kalian mau bikin apa sesuai sesuka hati itu bisa, meskipun ada kode etiknya ya. Jadi kalau di sini kita pakai eliminasi lagi ya deh ya, kita main eliminasi aja. Pemotongan gen target dan plasmid menggunakan enzim helikase salah ya, di A sama B ini salah, sama persis sih pilgan A sama B. Yang benar apa Mbak? Kalau ada kata pemotongan, kalian pernah dengar istilah gunting biologi belum ya deh ya? Gunting biologi, mungkin waktu kelas 12 belajar bioteknologi ada yang namanya enzim endonuklease restriksi. Kenapa dikatakan gunting biologi Mbak? Karena bisa memotong DNA, bisa memotong rantai DNA, maka dikatakan sebagai gunting biologi. Endonuklease restriksi. Ada namanya susah ya deh ya, endonuklease. Saya yakin udah nggak asing sih dek, karena kelas 12 harusnya nuklease restriksi. Nah, ini adalah enzim untuk memotong. Jadi kalau ada helikase itu untuk apa Mbak? Pernah dengar double helix ya? Ini dari bahasa double helix, berpilin ganda. Nah, helikase itu untuk membuka pilinan DNA. Jadi DNA kan pertamanya melilit-melilit gini. Nah, untuk membuka rantainya itu namanya enzim helikase. Gitu ya. Terus kemudian keberhasilan transformasi genetik relatif tinggi. Ini sebenarnya saya kalau pertama kultur jaringan tak jawab yang ini deh. Tapi setelah tahu oh ini ternyata transgenik, saya jadi condong gede gitu ya. Seluruh bagian plasmid TI, plasmid itu apa sih Mbak? DNA dari bakteri ya deh ya. Kita minta tolong DNA bakteri diambil, disisipi gen, terus dimasukkan ke tubuh individu yang mau ditransgenik itu tadi. Nah, jadi kalau saya lebih condong ke yang D. Kalau misalkan KJT, kultur jaringan tumbuhan, mungkin di sini. KJT. Pemilihan agrobakterium mampu menginfeksi, bukan ya? Bukan menginfeksi sel tanamannya, bukan. Tapi menginfeksi hama yang nempel di tanaman gitu. Jadi kalau saya lebih ke yang D. Kalau yang C itu untuk kultur jaringan, betul. Nah, emang kalau transgenik keberhasilannya nggak tinggi, tidak setinggi kultur jaringan ya dia bisa aja gagal gitu. Jadi kalau pertama waktu saya nggak ngelihat gambar gitu ya, waktu nggak ngelihat gambar, saya pilihnya yang C pertama. Tapi ini tadi kok ada plasmid TI itu transgenik berarti. Jadi kita plasmid TI itu Mbak, ini jenis ya deh ya, sama seperti kayak cuma model aja, ada plasmid RI, plasmid TI, plasmid TF, plasmid apa itu cuma nama aja. Tapi yang pasti plasmid itu miliknya bakteri yang dipakai vektor ya. Vektor tuh kalau orang fisika vektor apa ya? Kalau orang biologi vektor tuh pembawa. Jadi dia suatu perantara. Oh, ini gen bau pada durian mau tak sisipkan ke semangka lah, kita minta tolong sama plasmid, tolong dibawain dong. Jadi harus pakai perantara. Saya nggak pakai perantara juga nggak bagus sih kalau yang transgenik ya. Tapi memang supaya sesuai dengan yang diinginkan itu biasanya kita lebih ke plasmid. Plasmid itu pembahasannya ada sendiri di bakteri ya. Mungkin pernah dengar. Jadi dia DNA
dalam tubuhnya bakteri, tetapi bisa diambil, bisa dikembalikan, bisa dipotong, bisa disambung, gitu. Bisa buat mainan, Mbak. Iya, buat mainan, Mbak. Ya. Jadi keunggulannya itu ya plasmid. Dan yang punya ingat ya, Dek ya, plasmid itu hanya miliknya bakteri saja. Ingat, selain bakteri nggak punya. Virus, Mbak, nggak ada. Protozoa, protista apa nggak ada ya dia. Yang punya plasmid itu hanya bakteri, perlu diingat karena waktu itu pernah keluar itu di mana ya, aku lupa deh, pokoknya antara UGM sama SIMAK UI itu ada pernyataan gini deh, plasmid pada virus dapat digunakan sebagai vektor dalam transgen. Anak pasti jawabnya bener, oh, plasmid itu untuk transgen, padahal di situ ada kata virus. Nah yang bikin salah adalah virusnya. Plasmid itu nggak dimiliki oleh virus, plasmid itu hanya dimiliki oleh bakteri. Jadi ini strukturnya bakteri gini ya deh ya. Misalkan ini E. coli, Escherichia coli. Punya flagel, punya inti sel, punya ribosom, tek 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 tek. Terus kemudian ada plasmid yang bentuknya melingkar, ada mesosom. Mesosom itu untuk sumber energi, pengganti mitokondria ya. Jadi bakteri ingat nggak punya mitokondria, tapi dia punya mesosom sebagai penghasil energi. Nggak punya retikulum endoplasma, lisosom, badan Golgi, nggak ada. Itu kalau bakteri nggak punya ya dia. Penghasil energi digantikan oleh mesosom. Terus ada flagel. Flagel ini sebagai alat geraknya bakteri. Nah di sini ada plasmid, bentuknya melingkar ya dia. Makanya sering disebut sebagai DNA sirkuler, DNA non kromosomal, karena di sini ada inti. Nah di dalam inti ini ada DNA kromosomal, DNA dalam kromosom gitu kan. Tapi saya kalau suka bilang gini ya dia, bakteri itu punya bonus gitu dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu plasmid. Nah, jadi dia DNA tambahan, bisa dibilang gitu. DNA sirkuler, DNA non kromosomal nama lainnya. Atau ekstra juga boleh ya, di luar kromosom. Keunggulannya plasmid itu bisa diambil, bisa dikembalikan. Jadi dikeluarkan dari tubuhnya bakteri bisa, terus dimasukin lagi bisa. Itu keunggulannya dia. Terus bisa dipotong, bisa disambung lagi. Dipotongnya pakai endonuklease restriksi, disambungnya pakai ligase. Saya yakin nggak asing ya sama istilah ligase. Lem biologi untuk menyambung DNA yang dipotong. Jadi bisa dipotong, bisa disambung. Ada enzim tapi ya bukan guntingnya. Terus ikut membelah diri pada saat bakteri membelah diri. Jadi kalau bakterinya jadi 2, plasmidnya utuh jadi 2 lagi deh. Bakteri jadi 4, tetap plasmidnya utuh gitu. Nah, makanya yang sering dipakai itu untuk pembuatan insulin. Insulin juga minta tolong sama bakteri ya deh ya. Jadi yang bikin insulin di luar tubuh kita itu sebenarnya bakteri. Bakteri yang sudah disisipi gen pengkodet insulin dari pankreas. Jadi sel pankreas, sel alfa, kalau penghasil insulin itu sel beta. Sel beta pankreas diambil, disisipkan ke tubuhnya. Nah, plasmidnya diambil dulu, terus kemudian disisipi gen insulin, dimasukkan ke tubuh bakteri, bakteri diperbanyak. Karena bakteri sudah bawa gen insulin, maka otomatis dia akan memproduksi hormon insulin saat memperbanyak diri, saat membelah diri kayak gitu. Pernah dengar ya? Silakan dibaca, itu penting sekali ya menurut saya. Maka memang untuk bioteknologi paling enaknya baca sih deh langsung, atau kalau misalkan males baca lihat aja di YouTube gitu, coba searching tentang pembuatan hormon insulin, cloning, kultur jaringan tumbuhan gitu. Jadi biar ada gambaran meskipun nggak pernah melakukan langsung, oh kayak gini prosesnya gitu. Ya, itu ya deh ya tentang plasmid. Saya tekankan sekali lagi, ini hanya dimiliki oleh bakteri, tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Oke, lanjut yuk. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini materi kelas 10, agak menyebalkan ya kalau anak-anak belajar tentang tumbuhan. Kenapa kurang menarik menurut mereka? Tapi yang pasti di sini ada pernyataan tanaman, karakteristik tanaman berbiji. Nah, yang ditanya persamaan antara gimnos sama dikotil. Saya review sedikit aja deh ya tentang plante. Plante itu secara umum dibagi jadi 3 kelompok kan ya? Masih ingat? Ini ada Bryophyta, kemudian ada Pteridophyta, lumut, paku, berbiji, spermato,
spermatofita. Kenapa dikatakan berbiji Mbak ya? Karena memang spermatofita karena memiliki biji atau menghasilkan biji. Terus kemudian bryofita itu lumut paku ya, lumut paku. Nah, lumut paku ini juga kalau ditanya atau dibahas luar biasa banyak ya waktu kelas 10 dulu. Kalau yang spermatofita ini secara umum kan dia dibagi menjadi dua kelompok besar ya dia. Masih ingat kan ada yang namanya gimnosperme, berbiji terbuka, sama angios. Ini. Terus kemudian angios itu masih dibagi lagi jadi dua gitu ya. Aduh, pokoknya kalau biologi gitu dibagi aja terus gitu kan. Ini ada dikotil sama monokotil. Nah, di antara dikotil dengan gimnos itu memang memiliki banyak persamaan ya, jadi mirip gitu. Gimnos itu contohnya apa sih Mbak? Melinjo, pakis haji, damar, pinus, gitu-gitu ya. Nah, ini mirip antara dikotil sama gimnos. Ini sama-sama akar tunggang. Akar tunggang. Terus sama-sama memiliki kambium. Kalau monokotil kan nggak punya kambium. Padahal mereka malah sekelompok ya dikotil monokotil. Tapi malah dikotil ada persamaannya dengan gimnos. Cuman ada perbedaan mendasar juga nanti gitu ya. Jadi di sini memiliki kambium. Terus kemudian memiliki pembuluh angkut yang ya bisa dibilang sama. Struktur pembuluh angkutnya sama. Pembuluh angkut itu apa sih Mbak? Xilem sama floem itu loh deh. Nah, struktur xilem dan floem sama persis gitu. Karena kalau di monokotil sama dikotil itu malah berbeda deh antara xilem sama floemnya. Jadi malah sama dikotil sama gimnos, xilem dan floemnya. Itu persamaannya ini. Kalau perbedaan yang paling mendasar ya Dek ya, gimnos itu jelas berbiji terbuka. Apa sih Mbak maksudnya berbiji terbuka? Bijinya tidak dilindungi oleh bakal buah ya, atau tidak punya daging buah gitu. Katakanlah melinjo itu kan nggak ada buahnya, cuma ada biji, tutup kulit gitu doang. Beda dengan dikotil. Saya kasih contoh dikotil mangga. Ada bijinya, ada daging buah yang bisa kita makan. Nah kalau di gimnos nggak ada. Kalau dikotil jelas karena angios itu berbiji tertutup gitu ya, memiliki daging buah berbiji tertutup dua-duanya ini. Jadi ada daging buah makan gitu ya. Terus kemudian pembuahannya juga beda deh. Kalau di sini kan jelas pembuahan ganda. Kalian pernah belajar nggak ya waktu SMP pembuahan ganda pada angiosperme yang inti generatif 1 ketemu ovum, inti generatif 2 ketemu inti kandung lembaga sekunder kayak gitu-gitu. Nah kalau di gimnos nggak ada, dia pembuahannya tunggal, nggak ada. Jadi pembuahannya cuma satu, sperma ketemu ovum jadi biji udah selesai. Ya. Kalau di angios yang berbiji tertutup, itu dia pembuahannya 2 kali deh. Sperma ketemu ovum ya, inti generatif 1 ketemu ovum jadi biji kan. Yang kedua, inti generatif 2 ketemu IKLS atau inti kandung lembaga sekunder jadi endosperma. Yang jadi daging buahnya itu pembuahan kedua. Nah kalau di gimnos nggak ada, di sini dia pembuahan tunggal ya, pembuahannya cuma satu aja. Makanya nggak ada daging buahnya kan gitu, karena nggak ada pembuahan kedua, pembuahannya cuma satu. Kalau di sini pembuahan ganda ya. Nah, jadi yang menjadi dasar utama pembeda mereka itu di sini sebenarnya. Berbiji terbuka, berbiji tertutup ini kan juga berkat pembuahan ganda, pembuahan tunggal. Oke, coba kalau cek di sini yang mana ya Mbak, berarti berakar tunggang betul ya, serabut salah. Serabut itu untuk monokotil. Pembuluh xilem berjenis trakeat betul sama. Kalau xilem hanya berjenis trakeit saja ini enggak ya, ini miliknya paku. Nah, paku di sini. Terus mengalami fertilisasi ganda salah ya, harusnya tunggal. Dilindungi oleh organ bunga enggak. Jadi atau bisa dibilang juga deh, kalau angios itu dia berbunga. Angios itu berbunga sejati gitu, punya bunga benar-benar. Kalau di sini tidak memiliki bunga sejati. Punyanya mungkin teman-teman tahu strobilus ya. Strobilus yang di pinus. Jadi dia nggak punya bunga, punyanya strobilus.
Jadi ada kata bunga ini udah jelas salah ya. Ada kata bunga ini dia hanya miliknya angiospermi. Kalau di sini kan ditanya Gimas tuh nggak punya bunga. Jadi kalau main eliminasi langsung coret-coret gitu aja ya. Misalkan nomor yang ada 6-nya pasti salah, yang nomor 5 jelas salah gitu kan. Yang nomor 4 nggak tahu. Yang ini silemnya, iya kan silem tuh ada 2 gitu aja ya misalnya. Ketemu yang meskipun kadang anak suka terkecoh di 13, 14 gitu juga. Tapi memang antara dikotil sama gimnos itu memang ada persamaan meskipun ada perbedaan juga, tapi banyak sama. Dibanding sama monokotil, dikotil malah banyak persamaan dengan gimnos. Monokotil malah beda banget ya. Ini akarnya serabut monokotil itu, terus apalagi tidak memiliki kambium. Silem floemnya itu dia tidak dibatasi oleh kambium juga, terus tersebar tidak teratur kayak gitu. Saya yakin masih ingat kalau dikotil monokotil karena itu materi SMP sudah SMA diulang lagi ya, meskipun memang menyebalkan. Jadi ini ketemu 1 dan 3 ya Dek ya, berakar tunggang iya. Terus kemudian silemnya sama mereka ada trakeid. Trakeid jangan-jangan nggak pernah dengar pula ya. Itu pembahasannya di mana Mbak? Jaringan tumbuhan. Oke, lanjut ya. Ini masih tentang tumbuhan lagi, tapi materi kelas 12. Dek, tak tunggu jawabannya dulu ya. Yang nomor 6 saya yakin masih bisa ya. Ya, silakan. Yang mau jawab nomor 6. Sebagian besar hormon memiliki fungsi meningkatkan pertumbuhan, tetapi betul, ada hormon yang justru menghambat pertumbuhan. Langsung tuh jawabannya C ya. Betul ya, asam absisat. Saya nggak perlu ulang lagi ya, Dek ya. Betul. Ada Dek Vivi, Dek Aura, semua udah bahas, udah jawab ini ya. Jadi C, yang asam absisat ini justru menghambat. Jadi kalau kalian ingat asam absisat, ingatnya pas tanaman sudah tua atau tanaman pas musim kemarau. Nah, jadi mereka atau absisat itu diaktifkan ketika musim kemarau terutama ya. Jadi contohnya pada siapa tuh? Jati kalau pas musim kemarau itu menggugurkan daunnya ya, terus nggak tumbuh, biji nggak berkecambah. Ini kan melawan auksin nggak tumbuh. Lawan sitokinin itu untuk mempertahankan gimana caranya daun tidak gugur gitu ya, mencegah pengguguran daun gitu kan. Lah kalau yang asam absisat malah menggugurkan daun. Kenapa ya? Ini lagi musim kemarau, untuk mengurangi penguapan gitu. Jadi kalau boleh ngomong, tumbuhan tuh ya ini lagi musim kemarau ya, udahlah ini nggak usah tumbuh dulu, kita bisa bertahan hidup aja udah alhamdulillah, katakanlah seperti itu ya. Jadi di stop aja dulu, pertumbuhannya stop dulu semua. Tapi memang ini demi kebaikan sih pertumbuhan itu sendiri kan gitu ya. Giberelin untuk merangsang perkecambahan. Jadi kalau ingat biji berkecambah, ingatnya langsung ke giberelin ya. Merangsang bisa juga sih untuk mempertebal diameter batang ya. Jadi biar diameter batang tuh makin besar pada tumbuhan, itu giberelin juga. Meskipun sebenarnya banyak ya giberelin ya. Lah kalau siapa namanya Dek, absisat malah menghambat perkecambahan gitu kan. Etilen ingatnya langsung ke buah ya, pematangan buah. Auksin itu tumbuh primer ya, pematangan buah. Kalau auksin pertumbuhan primer, tumbuh tuh ke atas, nggak ke samping. Enggak, maksudnya ke atas tuh ya yang kalau batang tambah tinggi, kalau akar tambah panjang gitu ya. Jadi kalau ingat auksin, ingatnya ujung-ujung, pucuk-pucuk gitu ya Dek ya. Gitu. Jadi kalau absisat memang menghambat sitokinin, menghambat giberelin, menghambat auksin, terutama 3 itu yang dihambat gitu ya. Oke, berarti sudah benar semua jawabannya. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini translokasi ya Dek ya. Meskipun translokasi banyak sih jenisnya. Nah, kalau yang di sini kita cek, di sini ada apa sih Dek? H gitu ya. Terus ada apa atasnya nggak jelas. Yang di sini ada A, terus di sini ada BC. Kok di sini jadi BC, yang ini bawahnya. Jadi ini antara ini dengan ini ya. Kalian masih ingat tipe-tipe kromosom nggak Dek? Ada akrosentrik, telosentrik, metasentrik, submetasentrik. Apa pula itu? Jadi kalau yang metasentrik ini sama-sama panjang ya. Metasentrik. Terus kemudian ada submetasentrik, yang satu agak panjang, yang satu panjang. Kalau akrosentrik yang satu pendek doang, yang satu panjang. Kalau telosentrik itu cuma di satu sisi. Masih ingat ini?
Masih dong. Meta itu artinya tengah ya. Jadi sentrosomnya di tengah. Submeta agak di tengah. Ya, jadi kan ini kan kayak geser makin ke atas gitu ya katakanlah. Kalau yang akro agak di ujung. Kalau yang telo di ujung. Jadi makin naik ya. Pertama di tengah, terus agak di tengah, agak di ujung, di ujung. Nah, urutannya gitu. Meta, submeta, akro, telo. Nah, ini ciri atau gambarnya kelihatan banget tipe akrosentrik ya, Dek ya. Dan ini bisa untuk kata kunci juga. Kalau yang tipenya akrosentrik, biasa yang paling sering terjadi adalah translokasi Robertsonian. Mungkin nggak pernah dengar ya. Memang ini di SMA jarang dibahas. Pembahasannya memang di setingkat anak perguruan tinggi ya. Tapi saya nggak ada salahnya kalau kita kenalkan. Kalau translokasi yang biasa ya, misalkan saya punya kromosom A, B, C, D gitu kan. Kalau di SMA biasa translokasi gitu aja kan. Ada A, B, terus C, D. Saya yakin udah nggak asing ya. Translokasi itu pindah lokasi. A, B, C, D. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini tukeran gitu kan. Ini yang disebut translokasi resiprok. Terus di sini ada tuh AP. Nah, di sini pindah 3, 4-nya ke sini nih. Kan baru tuh translokasi. Kalau yang di sini 1, 2 pindah ke sini CD-nya. Nah, ini yang disebut sebagai translokasi biasa atau translokasi resiprok. Kalau non resiprok itu dia nggak ngambil atau nggak dapat lagi ya dia. Misalkan di sini ada A, B, C, D. Terus yang CD-nya nggak balik tapi hilang. Nah, ini nanti jatuhnya jadi non resiprok. Yang 1, 2 kehilangan 3, 4 tapi dia nggak dapet CD juga. Ini non resiprok jatuhnya. Tapi kalau yang seperti biasa kayak begini tadi itu yang dia resiprok. Ya, kebalikannya gitu aja ya mungkin. Ini yang biasa resiprok. Kalau yang Robertsonian itu memang terjadinya pada kromosom akrosentrik jadi khusus nggak tahu ini penemunya sih deh ini kemungkinan nama orang yang menemukan atau kadang penyakitnya jadi orang yang mengalami mutasi Robertsonian ini dia menderita penyakit Robertsonian apa itu Mbak ya macam-macam tergantung ya dia kalau yang model seperti ini dia kehilangan kan nanti jatuhnya mungkin jadi kayak Cri-du-Chat ada kromosom yang hilang ada bagian tubuhnya yang bermasalah kayak gitu jadi kalau mutasi kromosom tuh kelihatan banget dari fisiknya kita boleh lihat nomor 6 nggak mau di SS oh sebenarnya nanti ada SS-nya sih deh tapi yang apa deh kalau mau di sekarang nanti ada kok sesi SS kan barangkali ada yang apa deh telat ya gabungnya jadi nanti saya tetap SS dari semua nomor gitu ini nomor 6 ya jadi kalau yang ini tadi ini yang disebut sebagai translokasi resiprok nah kalau yang non resiprok itu tinggal sebaliknya aja atau nggak kebalik nggak dapet gitu ya artinya kalau yang non resiprok gini nah B terus dapat di sini 3, 4 biasa kan nah tapi kalau yang satunya ini dia cuma 1, 2 yang ini hilang nggak punya gitu. Nah ini yang disebut sebagai non resiprok ini jarang sih deh terjadi yang sering terjadi itu ya biasanya resiprok lah kalau yang Robertsonian ini kata kuncinya adalah jenisnya ya atau kromosom yang sering mengalami Robertsonian ada yang bilang Robertson gitu aja ya nama-namanya kalau nggak salah oke kromosom akrosentrik nah jadi kalau gambarnya akrosentrik maka dia bisa jadi memang langsung spesifik ke Robertson itu penemunya kalau nggak Robertsonian tuh nama penyakitnya kalau enggak jenis translokasinya disebut Robertsonian nama penemunya siapa depannya Robertson gitu agak lupa ya nama depan itu kan sih nama belakang yang sering dipakai sering ya kalau di biologi penemunya dikasih nama jadi ini yang mana Mbak yang Robertsonian karena ini depannya akrosentrik ya gitu ya jadi kayak bisa hilang bisa juga enggak sih sebenarnya jadi bisa jadi kan ini ada kromosom segini nih segini sama segini gabung lah yang HA nya
Ini bisa gabung, bisa enggak juga. Itu nanti tergantung, setiap orang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa dibilang gini deh, kromosom yang kecil sama yang kecil, kromosom yang besar sama yang besar gitu. Jadi ini apa jatuhnya jadi HA ya, HA. Ini kan ini BC sama apa ini nggak begitu jelas ya hurufnya. Tapi pokok yang panjang sama yang panjang, yang pendek gabung sama yang pendek. Biasanya kayak gini. Tapi nggak mesti juga. Jadi yang pasti tipenya akrosentrik. Ya, yang satu cuma kecil-kecil doang kan, yang satu cuma pendek-pendek, yang satu panjang kan gitu. Nah yang panjang sama yang panjang nyatu, yang pendek sama yang pendek nyatu. Itu biasanya Robertsonnya. Tapi memang kasusnya berbeda-beda. Ya kalau dalam teori ya kalau biologi pasti gitu ya, antara teori dengan realnya kadang berbeda. Tapi kan secara teori seperti ini, meskipun pada kenyataannya seperti apa kasusnya beda-beda. Ya silakan untuk yang translokasi itu sering keluar sih dek, tapi untuk yang mutasi lainnya jarang saya nemunya. Oke, nomor 8 ini materi kelas 12, masih ingat nggak dek? Laki-laki bisu tuli, B besar, B besar, T kecil, T kecil. Dengan perempuan bisu tuli, B kecil, B kecil, T besar, T besar. Menikah. Maka peluang munculnya anak normal bisa bicara dengan bisa mendengar sebesar apa? Ini yang disebut sebagai, iya betul, jawabannya di Zulfa ya, langsung ketemu. Apa itu Mbak? Ini yang disebut sebagai gen komplementer, gen yang saling melengkapi. Kalau nggak ada salah satu aja dia bermasalah, ya. Jadi B besar ketemu dengan T besar, ini dia orang yang normal. Ya. Tapi ketika kurang satu aja, misalkan ya B-nya kecil, T besar, ini dia jadi penderita bisu tuli. Nah, yang B-nya besar Mbak, tapi T-nya kecil semua, nggak ada T besar, bisu tuli. B kecil, B kecil, T kecil, T kecil, gimana Mbak? Bisu tuli juga. Makanya harus ada B besar, harus ada T besar. Ini yang disebut sebagai gen komplementer, saling melengkapi. Ya, di situ ada yang namanya B besar menikah dengan B besar. Jadi ini persilangannya ya. Besar, kecil, nikah sama kecil, besar. Nah, maka gametnya masih ingat ya, besar, kecil, yang ini kecil, besar. Ini katakanlah spermanya bapak, gitu kan, ini spermanya bapak, ini ovumnya ibu, ketemu deh, jadi anaknya B besar, B kecil, T besar, T kecil. Oh, B besar ketemu sama T besar, berarti orang normal gitu. Dan anaknya cuma satu doang, iya satu doang. Kenapa? Mau berapa anaknya? Orang di sini B-nya besar semua, T-nya kecil semua, ya kan ya? Berarti gametnya cuma satu kan ya, jenis gametnya. B kecil semua, T besar semua, gametnya cuma satu. Beda kalau besar kecil beda ya. Nanti saya yakin masih ingat ya cara menjelaskan seperti itu. Nah, jadi ini semua anaknya normal ya, 100% normal. Bapak ibunya menderita bisu tuli tapi anaknya normal 100%. Kenapa ya memang cuma satu jenis gitu ya? Beda nanti kalau misalkan kasusnya B besar, B kecil, T besar, T kecil, nikah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah ini nanti beda, disilangkan. Atau kalau mau hafalan juga bisa ya deh ya, 9:7. 9 normal, 7 bisu tuli. Iya kan Mbak, nanti dibuktikan sendiri ya dia. Pakai apa Mbak? Itu loh deh yang pakai apa namanya? Tabel-tabel itu loh kalau teman-teman biasa menghilangkan ya, meskipun ada cara lain sih. Ini bisa untuk hafalan juga. Saya yakin sudah ya kelas 12, nanti dicek lagi untuk penyimpangan hukum Mendel. Gen komplementer, polimeri, epistasis, hipostasis, atavisme, sama kriptomeri. Ya, masih inget toh? Masih lah Mbak, oh baru kemarin juga gitu kan ya. Oke, nomor 9 ini masuk bab evolusi tentang hukum Hardy Weinberg ya, yang P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Aduh, apa itu Mbak? Jadi di sini kebetulan nggak terlalu rumit sih dek soalnya. Jadi yang ditanyakan adalah awal rambut lurus, dan ini sudah diketahui semua. Enaknya di sini dek. Rambut lurus 250. Nah, ini udah diketahui semua ya. Yang apa namanya? Rating 250 juga, yang 500 itu ikal gitu. Tapi karena nggak seru ya. Soalnya biasa banget sih, nggak seru biar Mbak.
bingung gitu ya, artinya kayak nggak bisa dipakai akal-akalan gitu. Ini cukup sederhana sih deh, jadi gampangnya gini, lurus kan yang ditanya, oh lurus, lurus itu 250 dari penduduknya 1000, dari seluruh penduduknya 1000, maka jadi 0,25 gitu kan ya. Yang ditanya adalah frekuensi alelnya. Apa mbak bedanya? Kalau alel itu berarti satunya. Kalau kayak gini ini kodenya ya, misalnya saya ambil biasanya ya dek, keriting itu K besar K besar K besar K besar untuk keriting ini biasanya. K besar K kecil itu untuk ikal, K kecil itu untuk lurus. Nah, jadi ini yang diketahui itu untuk K kecil. Yang ditanyain K kecilnya. Jadi kalau alel itu satunya aja. Berarti yang ditanyain apanya mbak? K kecil. Kalau K kecil 0,25 gitu ya. Ini sama aja dengan Q kuadrat ya dek ya. Q kuadrat kan P kuadrat plus 2PQ masih ada betul 0,5 ya dek ya. 0,5. Berarti kalau mau nyari Q-nya aja atau K kecilnya saja, kita akar 0,25. Kok jadi matematika mbak? Iya emang ini matematikanya biologi ya 0,5. Nah, di sini gitu doang mbak. Iya makanya aku bilang apa ini nggak seru soalnya nih. Ada yang lebih seru loh. Apa mbak yang lebih seru tuh? Ini pernah keluar tuh. Aduh kayaknya 2 tahun lalu apa ya deh ya. Ada soal di Indonesia ya. Di Indonesia diketahui frekuensi, bukan frekuensi, persentase sorry ya. Nah jadi memang model soalnya macam-macam ya deh ya. Kadang frekuensi, kalau frekuensi itu lebih yang koma-koma gitu. Kalau persentase persen. Laki-laki buta warna itu 7%. Maka berapa persentase yang ditanya, persentase juga wanita buta warna dan wanita karier. Yang ditanyain apa ya? Kariernya dulu apa karier dulu? Wanita karier dan wanita buta warna. 2 ya yang ditanyain. Kayak gini. Yang ditanyain cuma itu doang deh. Laki-laki buta warna 7%. Berapa persentase wanita karier dan wanita buta warna? Itu ada ini tahun kemarin. Apa 2 tahun lalu saya lupa. Tapi pernah. Nah, terus piye mbak hitung-hitungnya nanti? Nggak usah dihitung gitu. Saya lupain. Tapi ada model pilihan ganda ya dia 0,73 dan 0,9, terus ada 0,949 dan 0,3, terus ada 13,02 dan 0,49 persen gitu ya. Ini bentuknya persen gitu. Terus ada 49% dan 0,049%. Ada lagi tuh berapa ya dia? Lupa ya, 13,02% dan 0,07%. Nah, antara kayak gitu. Nah, ini kalau dihitung gini ya, Dek ya. Kan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Masih ingat ya? P kuadrat itu untuk yang homozigot dominan homozigot gitu ya. Itu kalau saya kasih contoh langsung aja, misalnya untuk albino. Kalian tahu albino itu di gen resesif ya dia. A besar, nah ini berarti P kuadrat gitu kan. A besar A kecil ini 2PQ. A kecil ini Q kuadrat. Tapi akan berbeda kalau kita bicara buta warna. Nah, buta warna itu kan ada cewek sendiri, cowok sendiri ya. Jadi kalau cewek itu kan saya pakainya CB ya, CB colorblind CB. Nah, ini P kuadrat deh. Terus ada X, C besar, B besar, X, C kecil, B kecil, ini 2PQ. Karier ya, maksudnya gitu. Jadi kalau yang heterozigot tuh 2PQ, duanya jangan dilupakan. Terus ada X, C kecil, B kecil, X, C kecil, B kecil. Ini dia Q kuadrat, wanita buta warna gitu kan. Lah kalau di laki-laki kan X-nya 1 ya dek ya.
X, C besar, B besar, Y, ini laki-laki normal, dia P, bukan P kuadrat. Kenapa? Lah kan X-nya cuma 1, ini kan X-nya 2. Hati-hati, jadi anak-anak biasanya diakar. Oh, 7% tuh 0,07 diakar, pusing dah kepalanya. 0,07 diakar, pakai kalkulator nggak bisa, di awang juga nggak bisa, kan pusing gitu ya, pusing. Jadi di sini dia sebenarnya cara ngitungnya gampang deh. CB Y ini Q. Jadi anak-anak kesalahannya di sini deh, dikiranya di akar. Padahal ini langsung ketemu Q. Laki-laki buta warna 7% itu langsung ketemu Q, yaitu 0,07. Jadi nggak perlu ngakar-ngakar. Terus gimana Mbak? Kan ada rumus ya dek ya, P plus Q sama dengan 1. P plus 0,07. Jadi di sini anak-anak yang bikin salah adalah harus diakar dulu. Mikirnya anak-anak aduh akar 0,07 berapa ya, padahal nggak perlu. Kenapa? Karena laki-laki X-nya cuma 1, kan yang satunya Y, yang penting kan X-nya dong. Jadi nggak pakai P kuadrat ya. Jadi kalau di sini X sama X jadi kuadrat, X sama X gitu. X sama X jadi Q kuadrat. Di sini X sama Y, X-nya 1 doang, ya udah P aja, jangan P kuadrat. Oh, jadi anak-anak jadi oh kayak gitu Mbak gitu. Jadi ini ketemu, P-nya ketemu berapa Mbak? P-nya 0,93 gitu ya. Terus dihitung ya, P kuadrat. Wanita karier itu rumusnya ini. Nah, 2 dikali 0,93 dikali 0,07. Ketemu berapa persen gitu kan. Terus kalau yang wanita buta warna rumusnya yang ini. Jadi kalau wanita karier rumusnya ini, kalau wanita buta warna rumusnya ini, Q kuadrat ya. Q kuadrat itu berarti 0,07 dikuadratkan 0,0049 dibikin persen jadi 0,49% gitu kan ya. Jadi di sini ketemunya 0,49%. Tapi ada anak, kalian pernah dengar metode gambling kan ini? Ada anak yang nggak usah dihitung, langsung di gambling aja Mbak. Gimana Dek? Gampang. Ini kan 7 keluarnya cuma 1 kali, 0,9 nggak ada temennya, 0,49 di sini 2 kali, 0,3 nggak ada temennya, 49 nggak ada, yang ini 13,02 muncul 2 kali, ketemu jawabannya di sini. Nah, di situ ya deh ya. Jadi di gambling sama anaknya, tapi ketemu betul jawabannya yang itu. Jadi kalau yang wanita karier 2 dikali gitu ya, 2 dikali 0, berapa itu? Pokoknya 0,2 kali 0,93 kali 0,07 ketemu 13,02%. Ketemu. Gitu Mbak ya, kayak gitu. Cara bergembira gitu ya deh. Cara-cara bergembira. 0, ini nggak ada temennya, ini ada temennya 2 di sini kan. Oh ya udah ketemu di situ. Ini namanya, maaf Mbak kalau boleh slide sebelumnya nggak boleh. Boleh. Ini nggak yang sulit, ini sederhana ya. Jadi cuman lurus 250 dari 1000 penduduk, ya udah 0,25. Karena ditanya alelnya maka diakar gitu. Kalau ditanya persentase Mbak dikali. Coret-coret ini, coret-coret. Ada sesi SS. Yang coret-coret bergembira yang ini tadi ya, Dek. Coret-coret bergembira yang ini tadi ya, Dek. Ini kan nggak ada temennya, coret-coret. Ini coret-coret. Yang coret-coret yang mana, yang ini ya, Dek? Ini kah? Ya Dek, siapa tadi? Nanti ada kok, ada sesi SS kok Dek, tenang aja ya. Nanti yang jam 4 dipakai kan? Enggak. Oh ya, tenang aja, nanti kasih sesi SS Dek, tenang aja. Ini yang nomor 9. Nah, ini saya kasih contoh yang lain. Jadi kalau yang lurus, albino, ini kan dia cuman biasa ya, nggak ada XXY. Nah, kalau yang buta warna sama hemofili itu ada XXY, dan itu nanti agak berbeda di sininya di sini. Kalau albino, rambut lurus, rambut keriting itu cuma kayak gini doang kan, X kuadrat 2PX Q kuadrat gitu doang. Kalau yang di sini ini dia ada XX ya, dan seterusnya yang agak berbeda di situnya. Ini memang agak sulit sih Dek kalau kalian belum terbiasa. Tapi kalau matematikanya kuat sebenarnya gampang kok. Bisa, ini pakainya malah ilmu matematika. Biologi ya ada dasarnya sih gitu. Silakan. Nanti banyak soal yang model seperti ini. Kalau mau latihan coba cek di materi SMA ya. Ini kan bab evolusi sebenarnya. Malah ada anak bingung, ini bab apaan sih Mbak kayak begini gitu ya. Nah, ini bab evolusi ya Dek ya. Sudah?
Kita lanjut dulu ya sementara sampai jam 4 ya kita ya. Oke deh, masih ada beberapa soal, tenang aja, bisa. Nomor 10. Seseorang dalam kondisi stres akan mengaktifkan respon fight or flight ya. Dia bertahan, berperang atau lari kalau nggak salah ya. Pokoknya fight or flight, nggak tahu itu. Melibatkan peran ganglion parasimpatetik. Ini gampangannya gini deh. Kalau kalian pas stres, kalau pas kalian itu merasa terancam, pas ada rangsangan mendadak, menegangkan, itu apa sih yang terjadi dalam tubuh kita? Gitu ya. Jelas, laju respirasinya meningkat, pembentukan glukosa meningkat juga, tekanan darah meningkat juga, tapi kalau pencernaan enggak. Orang stres malah nggak mau makan, katakanlah gitu ya dia. Ini nalar aja sebenarnya bisa ya. Orang kalau stres itu kan dia malah nggak mau makan nggak sih gitu ya dia. Karena di sini ada kecuali ya atau bukan, sebenarnya ditanya bukan efek dari fight. Jadi ini melibatkannya adrenalin iya ya deh ya, adrenalin iya, terus kemudian glukagon juga iya. Jadi dia kalau kita pas naik roller coaster misalkan, itu nanti dia ada pemecahan glukosa cepet gitu. Tekanan darah meningkat, respirasi meningkat, tapi pencernaan enggak. Imun meningkat enggak, imun menurun. Jadi orang kalau stres itu akan mengalami penurunan sistem imun. Kenapa? Ya karena hormonal itu tadi deh, saraf hormon juga. Jadi epinefrin dan kortisol ini fokusnya adalah ke jantung sama ke paru-paru. Fokusnya ke jantung dan paru-paru. Tapi tidak fokus ke imun. Tidak fokus ke pencernaan. Jadi imun menurun betul. Jadi makanya yang bisa menurunkan sistem imun itu apa sih Mbak? Banyak pikiran, kecapean, stres, kurang tidur, kurang istirahat, makan nggak teratur lah, itu dia bisa menurunkan sistem imun. Jadi kalau kalian misalkan nalar aja gitu ya, orang kalau stres itu kan luas makan gitu ya katakanlah. Jadi pencernaan diturunkan. Hormon glukagon meningkat. Sebenarnya kalau untuk pas stres yang berperan nggak langsung glukagonnya sih deh, tapi adrenalin. Lah adrenalin itu sinergis sama glukagon. Jadi epinefrin ini nama lain dari adrenalin ya, sama aja kok deh, adrenalin. Lah ini dia sinergis sama glukagon, sinergis dengan glukagon. Apa Mbak glukagon tadi? Memecah gula otot, glikogen menjadi glukosa, tapi secara cepat gitu. Jadi bedanya antara glukagon sama adrenalin, kalau glukagon itu kerjanya lambat ya dia pelan, tapi kalau yang adrenalin ini dalam posisi terangsang kan, pas ada rangsangan sih, jadi dia cepet banget ngubahnya. Jadi adrenalin ini sama, sinergis. Kalau glukagon kan antagonis sama insulin, tapi kalau sama adrenalin dia sinergis. Bedanya adalah posisi puasa, kita lagi tiduran gitu, gula darah rendah, glukagon kerja tapi pelan-pelan. Nah kalau adrenalin pas naik roller coaster, adrenalin cepet nanti diubahnya ya. Jadi peningkatan pembentukan glukosa betul ya, tapi dengan kondisi cepat. Yang kerja adalah adrenalin, bukan glukagonnya, bukan. Meskipun glukagon juga pengaruh sih deh, tapi kan pas posisi saat itu, pas posisi stres itu yang meningkat adalah adrenalinnya gitu ya. Nah berarti yang ini Mbak, karena yang ditanya yang bukan ya deh ya, maka ketemu yang D. Jadi kalau kalian bisa, kadang biologi itu dinalar aja bisa. Orang kalau stres itu malas makan ya, pencernaannya ya nggak meningkat, artinya dia memang bisa dibilang lambat gitu. Seperti itu ya. Oke, kita ke nomor 11. Untuk yang nomor 11 ini sebab akibat ya deh ya modelnya. Jadi pernyataan mungkin udah nggak asing dengan beberapa soal model seperti ini. Di sini ada dua pernyataan. Pernyataan satu benar-benar berhubungan A gitu ya. Benar-benar tidak berhubungan B. Benar salah C. Salah benar D. Salah semua E gitu. Itu ada ketentuannya. Nanti kalau misalkan ada model seperti ini pasti ada petunjuk cara menjawab kok di lembar di soalnya, artinya sudah dikasih petunjuknya gitu ya. Jadi di sini kita cek pernyataan pertama, film porifera, sorry ya, ini bukan ponifera tapi porifera. Hewan yang tubuhnya berpori ya, SpongeBob itu ya, dianggap sebagai film paling basal itu paling dasar, paling primitif, bahasanya banyak, paling sederhana.
Dari semua film dari Kingdom Animalia itu benar ya Dek ya, benar. Kenapa Mbak? Ya memang dia paling simpel di tubuhnya. Karena belum memiliki jaringan sejati. Benar juga. Dan di antara mereka berdua itu berhubungan. Kenapa dikatakan atau dibilang apa ya dia? Paling sederhana, paling primitif karena belum memiliki jaringan sejati. Jadi dia tuh cuma tersusun atas sel gitu deh ya. Tidak membentuk jaringan, tidak membentuk organ juga. Jadi dia porifera tuh nggak punya sistem pencernaan, peredaran darah, ekskresi, sistem saraf tuh dia nggak punya. Dia kayak cuma sel-sel doang yang ada lubangnya. Kalau mau makan masuk air lewat lubang, kalau udah keluar airnya yang ketinggal cuman misalnya kita bicara zooplankton ya, plankton masuk ke tubuhnya dia dicerna keluar. Pencernaannya pun dia cuman pakai sel-sel doang, belum pakai organ ya dia. Nah, ini materi kelas 10. Jadi ini jawabannya apa, Mbak? Jawabannya yang A. Benar-benar berhubungan. Jadi kenapa dikatakan? Makanya porifera itu apa deh? Hewan nomor 1 ya. Artinya gini, ketika kita bicara animalia, kan ada vertebrata, vertebrata. Vertebrata ada 8. Nomor 1 tuh porifera. Bukan tanpa alasan ya deh ya. Kenapa porifera nomor 1? Karena dia paling primitif, paling apa? Jelek, enggak jelek ya. Paling sederhana penyusun tubuhnya, belum memiliki jaringan dia. Jadi dia cuman hanya tubuhnya hanya tersusun atas sel-sel yang belum terdiferensiasi ya. Tersusun atas sel-sel yang belum terdiferensiasi atau apa ya bahasanya belum matang gitu. Diferensiasi kan dia matang terus jadi jaringan tertentu gitu kan. Lah ini enggak, ya cuman sel-sel doang gitu, banyak aja gitu. Ya itu porifera. Contohnya SpongeBob tuh deh. Tapi yang nggak terus punya pakai apa tangan, ada kaki, ada sempak pula, nggak juga ya dia. Jadi dia cuman makhluk hidup. Ya biasanya di dasar laut sih deh. Di dasar laut ya hidupnya. Oke, yang nomor 12 mungkin ini juga belum pernah ya. Saya dulu percobaan ini tuh semester 3 kalau nggak semester berapa? 2 ya, tentang pewarnaan bakteri. Jadi pewarnaan bakteri itu ada pewarnaan gram. Gram ini juga sebenarnya nama penemunya ya, bukan kilogram, hektogram, dekogram bukan, tapi ini pewarnaan bakteri menggunakan gram positif dan gram negatif. Bedanya apa, Mbak? Bedanya kalau yang gram positif itu dinding selnya tebal. Jadi yang namanya bakteri itu tersusun atas dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan, terutama peptidoglikan ini ya, peptidoglikan dan lipopolisakarida. Sebenarnya lipid ya, lipopolisakarida. Nah, bedanya kalau yang gram positif, peptidoglikannya tebal, lipopolisakaridanya tipis. Nah, kalau gram negatif, itu yang peptidoglikannya tipis, yang lipopolisakaridanya yang tebal, yang lemaknya yang tebal. Dan ini menyebabkan dia itu jadi resisten. Resisten itu apa? Resisten itu kebal ya, kebal terhadap antibiotik. Jadi kalau bakteri dikasih antibiotik dia nggak hidup mati katakanlah gitu ya. Tapi kalau yang gram negatif ini dia gara-gara lipopolisakaridanya tebal tuh loh dek lipidnya. Nah, jadi sulit untuk ditembus. Kan lemak itu strukturnya lebih yang ya kalian mungkin lebih paham ya kalau belajar kimia. Lemak itu sulit untuk ditembus zat-zat. Masuk air juga nggak bisa. Nah, si antibiotik ini nggak bisa nembus. Makanya gram negatif itu biasanya penyebab penyakit. Kalau gram positif itu bakteri baik. Contohnya untuk bikin yogurt, bikin keju, bikin nata de coco, itu kita pakainya gram positif. Karena apa dia lipopolisacaridanya tipis. Ya enggak itu sih, tapi memang dia bermanfaat gitu ya, ada peranannya. Kalau yang gram negatif ini biasanya memang patogen. Patogen itu apa ya? Patogen, ayo calon dokter ya, yang bersifat menyebabkan penyakit ya. Penyebab penyakit. Besok kalau teman-teman kuliah nih kedokteran, amin gitu ya. Ada mata kuliah tuh patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyebab penyakit gitu ya. Nah, jadi gram negatif ini memang biasanya
patogenitasnya lebih tinggi dibandingkan bakteri gram positif. Itu benar ya Dek ya. Terus kemudian sebabnya bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan yang tipis, lipopolisakaridanya yang tebal. Sebenarnya gitu kalau dilengkapkan seperti itu. Tapi ini dia juga benar dan saling berhubungan ya. Gara-gara peptidoglikannya tipis, lipopolisakaridanya tebal, sehingga dia sulit ditembus oleh antibiotik, maka dia jadi lebih mudah menyebabkan penyakit. Dan kalau udah menyebabkan penyakit itu sulit gitu ya. Saya kasih contoh gram negatif itu Mycobacterium tuberculosis. Mbak, yang menyebabkan TBC dia, Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi dia susah deh kalau dikasih antibiotik. Orang menderita TBC itu nggak hanya sembuh dengan antibiotik ya, dia harus pakai obat-obatan tertentu. Jadi nggak mempan kalau cuma dikasih antibiotik. Beda dengan infeksi ya, infeksi saluran kencing, infeksi tenggorokan, infeksi radang apa itu dikasih antibiotik dia sembuh. Tapi kalau yang TBC ya nggak cuma TBC sih, banyak contohnya ya. Itu dia harus ada pengobatan yang rutin. Itu ya, nanti boleh. Memang ini agak baru bagi kalian ya, mungkin ada pewarnaan bakteri. Aku nggak pernah belajar Mbak. Tapi intinya di situ memang bakteri itu ada dua berdasarkan pewarnaannya. Kalau yang gram positif nanti warnanya jadi ungu ya deh ya di sini. Kalau diwarnain nanti dia warnanya ungu. Kalau gram negatif itu kalau diwarnain dia warnanya merah. Jadi kalau yang tebal dia bisa ditembus oleh lapisan warna violet ungu. Kalau yang merah dia violet nggak bisa masuk, yang bisa masuk cuma merah doang. Gitu. Pantesan berlendir gitu. Iya deh. Soalnya kalau ada lendirnya itu biasanya memang dia lebih sulit ya diatasi dengan antibiotik. Jadi harus nggak tahu sih, saya juga nggak ngerti pengobatannya, tapi dia berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau TBC itu. Beda dengan kalau kita infeksi saluran kecil gitu ya, minum antibiotik 5 kali aja udah sembuh biasanya kan gitu ya. Oke, nomor 13 ini apa ya? Ini udah biologi lingkungan ya deh ya, ngomongin tentang lingkungan. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil menjadi penyebab utama terbentuknya lubang ozon. Ini kurang pas ya deh ya. Nah, kalau kita ngomongin ozon itu ingatnya langsung CFC, klorofluorokarbon gitu ya, freon, aerosol. Nah, jadi kalau kita ngomongin bahan bakar fosil itu kan CO2. Nah, kalau ingat CO2, ingatnya pemanasan global. Beda ya. Mbak, ini sekarang cuaca panas tuh gara-gara lubang ozonnya makin nggak buka. Tapi gara-gara banyaknya CO2, ya, efek rumah kaca, global warming, atau pemanasan global. Itu berbeda dengan lubang ozon ya. Hati-hati, ini dua konsep yang berbeda. Kalau CO2, itu ingatnya langsung efek rumah kaca. Saya nggak jelasin lagi ya, saya yakin udah nggak asing. Efek rumah kaca itu gara-gara CO2. Tapi kalau ozon, penipisan ozon atau semakin banyaknya lubang ozon itu gara-gara CFC. Beda, ini dua hal yang memang suka keliru anak-anak ya. Jadi ini kurang pasti, salahnya adalah aktivitas manusia seperti pembakaran bahan harusnya penyebab utama pemanasan global, bukan terbentuknya lubang ozon, bukan ya. Terus kemudian gas sisa buangan kendaraan bermotor yang terakumulasi di atmosfer akan memecah ikatan yang memecah ikatan ozon itu kan O3 ya. Nah, ozon itu O3. Nah, yang bisa memecah O3 itu ya CFC, freon, aerosol, bukan CO2. Ya, bukan CO2. Kan kalau gas buangan sisa kendaraan bermotor itu kan CO2. Dia nggak bisa memecah ikatan antar ozon ini. Salah juga. Nah, maka ketemu jawabannya yang E tadi ya. Karena pernyataan satu salah, pernyataan kedua juga salah. Gitu. Ini pemanasan global gitu-gitu lebih ke biologi lingkungan ya deh ya, banyak dibaca aja. Secara teori ada pencemaran sih Mbak, berarti oksigen bisa cukup di malam karena ozon. Maksudnya gimana Mbak? Berarti oksigen bisa cukup di malam karena ozon? Bukan deh, nggak ada kaitannya ya, ozon dengan oksigen, CO2 itu nggak ada hubungannya. CO2 sama oksigen itu kaitannya dengan daur karbon ya. CO2 dipakai oleh tumbuhan untuk fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen kita hirup,
kita menghasilkan CO2 gitu kan. CO2 dipakai oleh tumbuhan lagi gitu. Jadi ozon itu peranannya untuk apa sih? Untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet, melindungi bumi dari meteor gitu kan ya deh ya. Tapi kalau CO2 sama O2 itu nggak ada kaitannya dengan ozon. Jadi ini sesuatu yang sangat jauh kaitannya. Jadi kalau ozon itu nggak ada kaitannya dengan oksigen CO2 di bumi jumlahnya makin banyak makin dikit nggak ada kaitannya. Dan memang kalau ozon makin tipis itu memang resiko radiasi sinar UV meningkat gitu. Jadi kalau ingat ozon itu ingatnya langsung ke radiasi sinar ultraviolet gitu. Gak ada kaitannya kok deh antara apa ozon terus oksigennya makin banyak nggak. Kalau malam karena memang apa ya deh ya beberapa tumbuhan itu mengikat CO2-nya pas malam hari yang cam itu kan mengikat CO2 di malam hari gitu. Atau mungkin bisa juga kalau pas malam kenapa oksigen bisa cukup misalnya gitu kan ini ya dek ya aktivitas manusia berkurang tuh dek kalau pas malam. Jadi kita itu penyumbang CO2 loh dek ya jangan bisa mau di SS kok nanti dulu coba ya. Kita ke nomor 14 dulu. Waktunya habis sebenarnya tapi nggak apa. Perhatikan karakteristik yang dimiliki Bryophyta. Bryophyta itu lumut. Markantia polymorpha atau liverwort itu lumut hati. Lumut hati dia memiliki 1, 2, 3 ya dia, tapi nggak punya akar. Ingat ya dek, Bryophyta lumut itu belum memiliki akar, batang, daun sejati. Belum memiliki akar, belum memiliki batang, belum memiliki daun. Lah terus punyanya apa mbak? Ya dia itu cuma talus ya deh ya. Kayak cuma lembaran gitu doang. Sejati. Nggak punya akar, batang, daun. Jadi kalau ini main eliminasi nomor 4 salah. Maka ketemu jawabannya 1, 2, dan 3 yaitu yang A gitu ya deh ya. 1, 2, dan 3 A jawabannya. Gitu mbak. Pokoknya akar salah. Akar nggak punya ya. Si lumut tuh nggak punya akar gitu aja. Meskipun kalian nggak tahu antheridium ya. Antheridium, oil bodies. Oil bodies tuh kayak apa deh. Memang tubuhnya lumut hati itu menghasilkan minyak gitu ya. Sehingga dia bisa untuk penyembuhan hepatitis. Obat radang hati atau hepatitis. Nah, karena dia menghasilkan oil bodies ini atau memiliki oil bodies tubuh berminyak gitu ya dia. Terus gemma cup, gemma itu dia yang strukturnya lumut hati memang tubuhnya gitu. Jadi memang 1, 2, dan 3 gitu. Ini memang agak rumit sih data aku nomor 14 ya, itu panjang ceritanya. Yang nomor 15 mohon maaf ini nggak ada jawabannya ya dia. Kenapa mbak? Karena fermentasi asam laktat itu tidak menghasilkan CO2. Tidak menghasilkan CO2, menghasilkan asam laktat betul. Ya, terjadi secara anaerob betul juga dan tidak menghasilkan senyawa intermediat. Senyawa intermediat itu apa, Mbak? Kalau misalkan kita bicara respirasi aerob, ada namanya asetil koenzim A ya, asetil CoA. Nah, kalau fermentasi yang namanya respirasi anaerob itu tidak menghasilkan asetil koenzim A kan gitu. Nah, jadi dia mohon maaf ya, harusnya mungkin 1, 2, 3, tapi mohon maaf 1 tuh enggak. Yang menghasilkan CO2 itu hanyalah fermentasi alkohol saja. Fermentasi alkohol tok ya dek ya. Asam laktat itu enggak ada. Nah terus 2 dan 3 apa mbak? Enggak ada ya dek ya. Enggak ada jawabannya. 1, 2, 3 A, 1, 3 B, 2, 4 C, 4 saja D, 1, 2, 3, 4 E. Tapi ini 2 dan 3 nggak ada ini. Terus piye mbak, nggak apa-apa ya dia. Yang penting kalian tahu jawabannya. Besok gimana ya? Ya biasanya kalau udah ujian yang setingkat ujian mandiri nggak ada kesalahan kok, tenang aja. Ini yang salah soalnya ini gitu. Untuk ngayem. Ini nggak ada ini jawabannya misalkan gitu ya. Memang ini kekeliran sih deh. Kayaknya memang mungkin salah ketik ya. Tidak menghasilkan CO2 aja gitu. Yang benar 2 dan 3 aja ya. Yang 1 salah. Ingat, yang menghasilkan CO2 hanya fermentasi alkohol. Hanya ya. Yang lainnya tidak. Fermentasi apapun itu nggak menghasilkan CO2. Gitu. Udah sih dek, cuma sampai nomor 15 kok. Habis. Udah. Mau tanya dulu boleh? Sudah lewat 7 menit ya dek ya. Nggak apa-apa. Mau SS juga boleh, silakan. Saya dari nomor 15 maju ke depan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak apa-apa dek, via chat.
Kalau enggak saya sesi screenshot ya, nomor 15, 3, 2, 1, cekrik. Lanjut, Mama tolong. Mama tolong. Lanjut 14. 3, 2, 1, cekrik. Mohon maaf ya dia, saya nggak bisa jelas. Kalau sebenarnya seneng sih jelasin panjang lebar, tapi waktunya yang terbatas. Maka pesan saya adalah teman-teman banyakin baca ya untuk biologi. Males Mbak, ya wes lihatlah National Geographic gitu, sama-sama deh Namira. Nonton National Geographic itu udah ilmu biologi loh deh ya. Kak 13 belum ya ini. Oh 13 belum, 13 mana ini. 3, 2, 1, cekrik ya. 12, 3, 2, 1. Saya sambil ngobrol, kalian sambil screenshot gitu kan ya. Lanjut 11. Jadi biologi itu kan pelajarannya banyak tuh dek, materinya banyak. Apa yang sering keluar Mbak? Ini sudah ya, 3, 2, 1. Apa yang sering keluar? Semua keluar dek. Kalau saya dulu boleh menitik beratkan, ya tetap semuanya gitu. Kak 13, oh 13. Ada apa dengan 13? Kenapa 13 belum? Sudah ya, 3, 2, 1, cekrik. Lanjut 12. 3, 2, 1, cekrik. Ada yang sudah banyak yang live itu tadi mungkin udah screenshot ya. Nggak apa-apa, tak tunggu yang belum screenshot di screenshot dulu, tenang aja. Sama sampai maghrib juga oke-oke aja ya deh. Kalian yang nggak oke kali ya, ini udah panas dari tadi. Kamu mau tanya kalau toksin yang dihasilkan cyanobacteria apa ya? Cyanobacteria itu ganggang biru ya dia. Ganggang biru itu nggak semuanya menghasilkan toksin deh, cuma tertentu. Tapi ada namanya, aduh aku lupa deh, hepatotoksin. Satu lagi apa ya? Lupa aku. Jadi dia yang menyerangnya itu hepar ya, hati bisa. Terus satu lagi itu hematotoksin. Nora ya. Ini udah screen sebelum? Sambil maju nih ya. 3, 2, 1. Hematotoksin satu lagi kalau nggak salah itu neurotoksin deh. Neuro apa neuro? Nora. Neuro. Oke, neuro apa deh? Ini deh 3, 2, 1. Maju. Ada neurotoksin sama hematotoksin. Artinya toksin atau racun yang menyerang saraf sama darah. Jadi hema itu darah, neuro itu saraf. Jadi kalau makasih Kak Ija, iya silakan Dek Vito. Kalau udah screenshot semua nggak apa-apa, leave boleh. Leave apa left? Nggak tahu ah. Pokoknya bahasa Inggrisku jelek gitu aja. Boleh kalau misalkan sudah screenshot, kalau belum. Nora dapat soal dari mana cyanobacteria toksinnya? Pas latihan ya. Latihan soal ya. 3, 2, 1 lantai. Nah ini cuma sekilas doang. Nanti kalian tugasnya melengkapi ya deh. 3, 2, 1 cekrik. 3, 2, 1 cekrik. Kok ribosom sih? Sorry ya. Ribosom. 3, 2, 1 cekrik ya. Ya. 4. Bioteknologi saya sarankan banyak baca ya dek ya. Sekarang lumayan banyak kok. Dulu nggak terlalu soal biotek. Mulai akhir-akhir ini tuh banyak. Virus itu juga banyak. Terus metabolisme sih dek. Ini udah ya 3, 2, 1. Metabolisme. Hormon ini juga. Kalian kalau udah belajar hormon otak, lah ini dia udah kayak dokter nanti jatuhnya ya. Pelajarannya dokter kan kayak gini ya. Barangkali ada yang tertarik nih ahli saraf gitu ya. Yang sel itu banyak keluar biasanya organel deh, organel gitu ya. Kalau ditanya Mbak yang sering-sering aja nggak bisa deh biologi. 4 ya, DRA.